Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pengantar manajemen pada pagi hari ini. Baik, kita masuk pada pertemuan ke-13 terkait dengan kepemimpinan organisasi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, nanti diharapkan Anda semua setelah mengikuti kelas pada pagi hari ini mampu memahami dan menganalisis mengenai jenis serta peran kepemimpinan dalam suatu organisasi. Ya, jadi kita akan bahas nanti ada definisi kepemimpinan, kemudian jenis ya, jenis-jenis kepemimpinan itu apa, kemudian peran serta ya kepemimpinan di dalam suatu organisasi. Jadi kondisi-kondisi apa saja yang membutuhkan peran kepemimpinan ya tergantung pada jenisnya. Nah, ini sebelum kita masuk ke pemimpinan ya, kita bahas dulu terkait dengan pemimpin. Apa sih yang dimaksud dengan pemimpin? Nah, di sini ada definisi terkait pemimpin menurut Suradinata yang mengungkapkan bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik dalam suatu organisasi maupun skup yang lebih kecil adalah keluarga. Kemudian di sini juga ada definisi lain terkait dengan pemimpin, ya. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan di suatu bidang, sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian atau tujuan. Ya, jadi seseorang yang memiliki kecakapan atau kelebihan ya dalam memimpin orang lain ya untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Nah, itu definisi pemimpin ya. Sebenarnya tanpa didefinisikan pun Anda sudah terbayang pasti ya pemimpin apa? Oh, orang yang memimpin ya, memimpin orang lain atau memimpin 2 atau lebih orang dalam suatu organisasi ya, atau skop yang lebih kecil tadi dikatakan keluarga. Nah, kemudian kita masuk ke definisi kepemimpinan. Nah, kalau tadi pemimpinnya sudah tahu ya, orangnya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan kepemimpinan ya, di sini ada definisi menurut Weyrich dan Knuth. Kepemimpinan merupakan seni atau proses mempengaruhi orang lain sehingga mereka bersedia dengan kemampuan sendiri dan secara antusias bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Atau menurut Hellriegel, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain guna mencapai tujuan. Nah, jadi sudah terbayang ya perbedaan antara pemimpin dengan kepemimpinan. Kalau pemimpin itu orangnya, ya. Kalau kepemimpinan ini adalah gayanya, ya, gaya mempengaruhi orang lain atau seni ya. Tadi dikatakan oleh Weyrich itu seni atau proses ya atau kemampuan ya untuk mempengaruhi orang lain ya, mengikuti apa yang diarahkan atau apa yang diucapkan ya, kemudian orang yang diminta tadi ya atau orang yang dipengaruhi tadi bersedia untuk melakukan apa yang diharapkan oleh si pemimpin ya untuk melakukan suatu aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Ya, jadi sudah tahu perbedaannya. Sekarang pemimpin itu orangnya, kalau kepemimpinan ini gaya yang digunakan atau kemampuan yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Baik, kita masuk pada prinsip dasar pemimpin. Nah, di sini ada 8 prinsip dasar ya seorang pemimpin. Yang pertama adalah pelajaran. Seorang pemimpin harus mampu memberikan pelajaran atau edukasi baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain ya, maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya, jadi nggak hanya memberikan pelajaran atau edukasi ya bagi orang lain saja, tapi juga harus bisa mengedukasi dirinya sendiri. Kemudian prinsip yang kedua adalah diskusi dan musyawarah. Nah, proses learning itu yang paling efektif adalah menggunakan diskusi ya atau musyawarah. Nah, dengan diskusi atau musyawarah ini pemimpin dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami orang lain. Ya, memahami orang lain dengan baik serta mampu meningkatkan kiat dalam melakukan penetrasi ide dan pengaruh. Gitu ya. Jadi bisa
memunculkan ide-ide dari bawahannya juga ya. Jadi bisa melakukan penetrasi ide ya terhadap bawahannya. Jadi dengan adanya diskusi atau musyawarah ini tadi ya, bawahannya juga bisa menyampaikan apa sih yang bisa dia lakukan atau dia punya ide apa sih untuk mengembangkan atau meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan. Kemudian contoh, pemimpin yang efektif biasanya karena dia menjadi idola ya bagi bawahannya, bisa jadi role model ya bagi bawahannya, ya bisa menjadi contoh bagi bawahannya. Kemudian adil. Nah, ini prinsip adil akan menjadikan seorang pemimpin mampu mempertahankan kepemimpinannya ya di hadapan orang lain atau para pengikutnya. Nah, kemudian dengan adil juga ini pemimpin bisa merasakan memberikan rasa tentram dan kepuasan bagi karyawannya. Kemudian ada lagi prinsip yang kelima, kebebasan dan kreativitas. Nah, ini ya seorang pemimpin itu bisa memberikan kebebasan ya kepada karyawannya ya untuk mengungkapkan ide-ide kreatifnya. Ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memberikan suasana yang nyaman dan tenang bagi karyawannya sehingga si karyawan ini merasa bebas untuk mengekspresikan apa yang menjadi kreativitas atau ide-ide mereka. Kemudian hati ya atau nurani. Nah, ini pemimpin yang tidak memiliki hati nurani itu akan menyebabkan karyawannya merasa tertekan. Ya, karena biasanya kalau nggak ada ya pemimpin yang misalnya tidak memiliki atau kurang respect ya terhadap karyawannya. Nah, sehingga apa yang dirasakan karyawan dia nggak peduli gitu kan. Nah, jadi ini hati ya atau nurani itu diperlukan oleh seorang pemimpin. Kemudian empati. Pemimpin yang mampu memahami kondisi anak buahnya atau pengikutnya akan menumbuhkan keinginan pada dirinya bagaimana memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian memanfaatkan potensi. Nah, ini seorang pemimpin itu harus mengetahui apa yang menjadi potensi dirinya dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Ya, jadi setiap orang ya atau manusia ini memiliki 4 potensi ya. Yang pertama adalah intellectual capital ya atau pengetahuan ya, ilmu. Nah, kemudian ada soft capital ya, soft skill ya. Jadi kayak misalnya kemampuan untuk berkomunikasi ya, kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian ada physical capital ya, fisik, kemampuan fisik, kemudian social capital, ya, kemampuan untuk bersosialisasi. Nah, seorang pemimpin harus tahu nih dia intellectual capitalnya seperti apa, soft capitalnya seperti apa, kemudian physical capitalnya seperti apa, social capitalnya seperti apa. Nah, kalau dia sudah tahu nih kemampuan dari dirinya sendiri, nah dia bisa memanfaatkan atau memaksimalkan kemampuannya tersebut ya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Kemudian kita masuk pada tipe kepemimpinan klasik. Nah, ini ya kalau digambarkan di dalam suatu organisasi ya, ini dibagi menjadi 2. Ada otoritas manajer dan ada kebebasan bagi karyawan. Ya, atau terkait dengan kepemimpinan ini ada 2 unsur ya di dalamnya, yaitu otoritas manajer dan kebebasan bagi karyawan. Nah, kemudian ini ya kita lihat ada garis yang memotong persegi panjang ini. Nah, ini menggambarkan otoritas seorang manajer dan kebebasan bagi karyawan dalam suatu organisasi. Nah, kita lihat dulu yang bagian atas. Ini ada otoritas manajer ya. Kita lihat sisi sebelah kiri itu lebar ya. Semakin ke kanan ya, itu semakin menyempit. Nah, ini diartikan ya bahwa pada sisi sebelah kiri ya di sini otoritas manajernya tinggi atau besar. Ya, semakin ke kanan otoritas manajernya ya atau kekuasaan seorang manajernya itu semakin sempit atau semakin kecil. Nah, kemudian kita lihat yang sisi bawah. Ya, ini kebebasan bagi karyawan. Ya, nah, sisi kanan luas
Ya, semakin ke kiri semakin mengecil atau semakin sempit. Nah, ini menunjukkan bahwa pada sisi kanan ya atau pada kolom yang sebelah sini, nah ini kebebasan karyawannya tinggi ya atau besar. Semakin ke kiri itu kebebasannya semakin rendah. Nah, otoritas manajer dan kebebasan bagi karyawan ini bisa menunjukkan ya tipe kepemimpinan seorang manajer atau atasan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, baik kita lihat ya, ini tipe kepemimpinan klasik, ini dikelompokkan menjadi 3. Ada tipe kepemimpinan otokratis, ada tipe kepemimpinan demokratis, dan yang terakhir adalah tipe pemimpin partisipatif. Kita bahas dulu yang pertama, tipe kepemimpinan otokratis. Nah, pada tipe kepemimpinan otokratis, kita lihat dia ada di bawah sisi yang sebelah kiri. Ya. Nah, berarti pada tipe kepemimpinan otokratis di sini otoritas atau kekuasaan manajernya besar, ya. Sedangkan kebebasan karyawan, ya, kebebasan karyawannya itu kecil atau sempit. Nah, pada karakter manajer otokratis pada dasarnya akan memberitahu karyawannya apa yang harus dilakukan. Masukan dari karyawan tidak dibutuhkan, kekuasaan dan wewenang berada di tangan manajer, ya, atau sebutnya seringnya otoriter ya. Jadi di sini karyawan tidak diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan ide-idenya. Kalaupun diberikan itu sangat kecil skupnya, ya, atau porsinya sangat kecil. Nah, sedangkan yang besar ya pada tipe kepemimpinan otokratis ini adalah otoritas seorang manajer atau kepemimpinan seorang manajer. Ya, jadi manajer akan langsung ngasih tahu nih, ini yang harus kamu kerjakan ini. Ya, tanpa menerima masukan dari bawahannya ya. Jadi yang harus kamu kerjakan seperti ini. Ya sudah, si bawahan harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh seorang pimpinan atau manajer. Kemudian kita masuk ke tipe kepemimpinan klasik yang kedua, yaitu demokratis. Nah, pada kepemimpinan demokratis ini berada di tengah-tengah, ya, di mana otoritas manajer dengan kebebasan karyawan ini memiliki porsi yang seimbang atau sama. Nah, di sini manajer akan mempertahankan otoritasnya karena mereka melihat sebagai peran seorang pembuat keputusan akhir. Ya, jadi tetap mempertahankan otoritasnya karena pada tipe kepemimpinan demokratis di sini berasumsi manajer adalah pembuat keputusan akhir. Namun, manajer akan jauh lebih mungkin untuk berbagi informasi dan secara aktif meminta masukan atau ide-ide dari bawahannya, ya, atau karyawannya. Ya, jadi yang tipe demokratis di sini, ya, ini karyawan dan manajer memiliki porsi yang sama. Ya, jadi di sini manajer akan meminta ya ide-ide atau menerima ya, bisa meminta, bisa menerima ide-ide atau masukan-masukan dari karyawannya. Nah, tapi tetap pembuatan keputusan terakhir ada di wilayah manajer. Itu untuk yang demokratis. Ya, jadi pemberian ide ini sangat terbuka lebar ya karena porsinya setengahnya ya dari atau sama ya dengan otoritas seorang manajer. Kemudian kita masuk pada kepemimpinan partisipatif. Nah, kita lihat ya di sini kepemimpinan partisipatif, otoritas seorang manajernya kecil atau sempit, sedangkan wilayah bebas bagi karyawannya itu cenderung lebih besar. Kegeser. Nah, pada pemimpin tipe ini akan membiarkan individu atau kelompok ya di dalam organisasi membuat keputusan dan kemudian hanya memberitahu kepada pimpinan terkait apa keputusan yang diambil. Ya, jadi pada tipe kepemimpinan partisipatif di sini karyawan diberikan kesempatan ya atau peluang sebesar-besarnya ya untuk menuangkan idenya, menuangkan hasil pikirannya sampai dengan mengambil keputusan ya terkait dengan case ya yang dihadapi. Nah, kemudian nanti memberitahukan kepada manajer nih keputusan apa yang terbaik menurut si karyawan. Itu tipe kepemimpinan partisipatif.
Kemudian kita masuk pada tipe kepemimpinan kontemporer ya. Kalau tadi tipe kepemimpinan klasik ya, kita sekarang masuk ke tipe kepemimpinan kontemporer. Nah, untuk tipe kepemimpinan kontemporer ini dibagi dua. Yang pertama adalah kepemimpinan transaksional, yang kedua adalah tipe kepemimpinan transformasional. Ya, jadi ada dua ya kalau yang kontemporer. Kalau yang klasik tadi ada tiga, otokratis, demokratis, dan partisipatif. Nah, kalau yang kontemporer itu ada dua, transaksional dan transformasional. Kita masuk pada tipe kepemimpinan transaksional. Tipe kepemimpinan transaksional berfokus lebih pada serangkaian transaksi. Mereka menjelaskan tugas dengan reward dan punishment dalam mencapai tujuan. Pemimpin transaksional percaya bahwa orang termotivasi oleh reward atau punishment. Para pemimpin memberikan instruksi yang jelas kepada para pengikutnya tentang apa yang mereka harapkan, dan ketika harapan mereka terpenuhi ada imbalan yang akan diperoleh. Sedangkan jika gagal, pengikutnya akan memperoleh hukuman. Ya, jadi kalau transaksional ini tadi ya dikatakan dalam tanda kutip ada transaksi. Ya, transaksinya dalam bentuk apa? Jadi si pemimpin ini akan menyampaikan apa yang diharapkan sih oleh si pemimpin. Nah, ketika harapan si pemimpin ini terpenuhi, maka ada reward yang akan diterima oleh karyawan atau bawahannya. Nah, tapi jika apa yang diharapkan oleh pemimpin ini tidak terpenuhi atau tidak tercapai, maka karyawan atau bawahan tersebut akan mendapatkan punishment ya atau sanksi. Nah, jadi ada sifat transaksi di situ. Ya, pertukaran. Ya, kalau sukses dapat reward, kalau gagal dapat punishment. Nah, itu yang disebut sebagai kepemimpinan transaksional. Kemudian ada tipe kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan yang menyebabkan perubahan individu dalam sistem sosial, menciptakan perubahan yang berharga dan positif pada pengikut dengan tujuan akhir pengembangan pengikut menjadi seorang pemimpin. Meningkatkan motivasi, moral, dan kinerja para pengikutnya melalui berbagai mekanisme. Kepemimpinan transformasional akan menjadi teladan bagi pengikutnya. Pengikut berani mengambil pekerjaan yang lebih besar dan menantang, memahami kekuatan dan kelemahan dari pengikut, serta pemimpin dapat menyesuaikan pengikut. Nah, kalau yang kepemimpinan transformasional, nah ini pemimpin tersebut ya akan memotivasi karyawannya ya atau memberikan perubahan-perubahan kepada karyawannya ya yang positif tentunya. Nah, dengan arahan bahwa si karyawan ini nantinya akan menjadi seorang pemimpin. Ya, jadi sudah mempersiapkan nih karyawan ini akan menjadi seorang pemimpin sehingga karyawan ini akan dimotivasi, kemudian akan dirubah ya, akan di-coach ya, di-coaching ya menjadi lebih baik. Ya, tadi ya, dia akan berani mengambil pekerjaan-pekerjaan yang menantang ya. Kemudian memahami kekuatan dan kelemahan mereka masing-masing. Tuh ya, jadi kalau di sini akan dirubah menjadi lebih baik nih si karyawannya. Akan dibimbing, akan dimotivasi ya dengan asumsi ya atau tujuan akhir adalah pengembangan pengikut menjadi seorang pemimpin. Nah, ada 4 elemen kepemimpinan transformasional. Ya, yang pertama adalah individualist consideration. Pemimpin memberikan kebutuhan dari setiap pengikutnya, bertindak sebagai mentor atau pelatih untuk pengikut dan mendengarkan keprihatinan dan kebutuhan dari para pengikutnya. Ya, jadi di sini elemen yang pertama ini pemimpin akan memberikan semua yang dibutuhkan oleh si karyawan. Apa saja yang dibutuhkan oleh si karyawan. Misalnya nih karyawan kurang dalam pengetahuan A misalnya. Nah, ini akan dipenuhi ya sehingga si karyawan ini mampu menguasai pengetahuan A. Itu ya. Kemudian intellectual simulation. Pemimpin merangsang dan mendorong kreativitas para pengikutnya. Kemudian yang ketiga, inspirational motivation. Pemimpin mengartikulasi sebuah visi dan memberi inspirasi kepada pengikutnya.
Pemimpin dengan inspirasi motivasi menantang pengikut untuk memiliki standar yang tinggi, mengkomunikasikan optimisme tentang tujuan di masa yang akan datang, serta memberikan arti di setiap tugas. Kemudian ada idealis influence, memberikan teladan berupa perilaku etika yang tinggi, menanamkan kebanggaan, penghargaan, dan kepercayaan. Nah, ini adalah elemen-elemen yang harus dimiliki oleh tipe kepemimpinan transformasional. Kemudian kita masuk pada kriteria manajer atau pemimpin. Nah, manajer atau pemimpin yang cerdas dapat memilih perilaku mana yang terbaik berdasarkan situasi. Tidak ada gaya yang sungguh-sungguh benar digunakan selamanya. Dan seorang pemimpin atau manajer umumnya akan menjalankan tugas dan berperilaku secara konsisten. Namun, ketika kondisi atau suatu lingkungan berubah, mungkin akan bijaksana bagi manajer menggunakan sebuah gaya kepemimpinan lain yang berbeda. Nah, jadi yang perlu diperhatikan oleh seorang manajer atau pemimpin adalah ketika memimpin, ya, itu tidak ada gaya kepemimpinan yang benar-benar digunakan untuk selamanya, ya, atau jangka yang sangat panjang. Karena apa? Karena ada perubahan situasi, ya, ada perubahan lingkungan. Nah, di sini pemimpin yang baik itu harus bisa menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan perubahan kondisi atau perubahan lingkungan yang terjadi. Ya, nah kita lihat nih, ada beberapa kondisi yang memerlukan gaya kepemimpinan tertentu. Nah, ini seperti gaya kepemimpinan otokratis. Nah, ini sangat cocok atau sangat bijaksana jika diimplementasikan dalam keadaan diantaranya dalam kondisi krisis atau darurat. Ya, ini nggak mungkin menerima banyak masukan dari bawahan ya kalau dalam kondisi krisis atau darurat. Kemudian ketika ada alasan logis, misalnya ada pesanan mendadak sehingga proses produksi mesti dikebut dalam jangka waktu singkat. Kemudian kondisi di mana berhadapan dengan karyawan yang tidak terlatih dan tidak terampil. Nah, dalam 3 kondisi ini, pemimpin bisa menggunakan yang namanya gaya otokratis. Kemudian gaya partisipatif. Nah, ini akan lebih cocok atau lebih bijaksana jika digunakan yang pertama, ketika hasilnya lebih penting bagi karyawan daripada pemimpin. Yang kedua, ketika karyawan lebih paham tentang masalah daripada pemimpin. Nah, terkadang kan ada kondisi-kondisi di mana karyawan lapangan yang lebih tahu nih, karyawan atau bawahan yang lebih paham tentang kondisi lapangan seperti apa, situasi yang sekarang terjadi seperti apa. Nah, ini bisa menggunakan gaya partisipatif. Atau ketika karyawan dapat mengingatkan dan mengembangkan keterampilan mereka. Dan yang terakhir, ketika membutuhkan banyak kreativitas karyawan. Nah, jadi cocok ya untuk menggunakan gaya partisipatif gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan ya, tidak ada gaya yang seutuhnya ya atau selamanya digunakan. Jadi seorang pemimpin harus memperhatikan nih perubahan lingkungan atau perubahan kondisi yang terjadi atau pada situasi-situasi tertentu dibutuhkan gaya kepemimpinan tertentu. Selanjutnya, kelebihan pemimpin. Pemimpin harus memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, kapasitas, ya harus cerdas, waspada, memiliki kemampuan berbicara, ya. Semua orang mampu berbicara ya. Cuman kemampuan berbicara yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk menyampaikan informasi sehingga bisa diterima oleh pihak lain dengan baik. Kemudian keaslian, kemampuan untuk menilai. Kemudian kelebihan pemimpin yang berikutnya adalah achievement atau prestasi atau pencapaian. Nah, ini bisa dalam bentuk gelar kesarjanaan, kemudian ilmu pengetahuan, perolehan dalam olahraga, atletik atau sebagainya ya. Misalnya penghargaan-penghargaan lain gitu ya. Misalnya jadi manajer terbaik tahun 2015. Nah, itu bisa digunakan nih untuk sebagai pegangan ya bahwa saya memiliki achievement nih, bahwa saya memiliki prestasi nih gitu. Kemudian tanggung jawab. Ya, pemimpin harus mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, punya hasrat untuk unggul. Nah, ini yang penting ya, punya hasrat untuk unggul. Karena apa? Karena dia akan memimpin, dia akan menjadi
yang terdepan ya dari anggota atau bawahannya. Kemudian partisipasi, aktif memiliki sosiabilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif, suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, dan punya rasa humor. Nah, rasa humor terkadang penting ya ketika memimpin ya. Kalau pemimpinnya nggak punya rasa humor, itu rasanya kayak kaku. Nah, kemudian karena terkadang itu informasi itu bisa tersampaikan itu dengan sedikit humor atau lelucon. Kemudian status meliputi kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi, populer, dan tenar. Nah, ini kelebihan dari seorang pemimpin. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi atau hal penting ya yang perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin adalah kepercayaan. Nah, kepercayaan adalah komponen penting dari kepemimpinan dan lingkungan tempat kerja. Kepercayaan yang hilang atau rusak dalam suatu hubungan akan sangat sulit diperbaiki kembali. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan ya, sebenarnya nggak hanya oleh seorang pemimpin ya, oleh semua orang ya kepercayaan ini harus dijaga dengan baik. Nah, khususnya karena kita bicara dalam konteks kepemimpinan ya atau seorang pemimpin, nah ini yang perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin adalah kepercayaan. Nah, bagaimana membangun kepercayaan? Ini ada menurut Clark dan Goldsmith. Yang pertama adalah menunjukkan rasa menghargai. Nah, bisa menghargai orang lain. Kemudian menjaga komitmen, termasuk komitmen untuk menjaga kerahasiaan. Bersikap konsisten dan dapat diandalkan dalam tindakan secara umum dan bagaimana memperlakukan orang lain. Mengakui bahwa kepercayaan membutuhkan waktu dan kesabaran. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Misalnya dia menjadi seorang pemimpin atau manajer baru dalam suatu perusahaan. Nah, itu nggak serta-merta yang menjadi bawahannya atau karyawannya langsung percaya dengan orang tersebut. Ya butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran sehingga si bawahan ini percaya ya bahwa orang yang memimpin adalah orang yang tepat. Kemudian tunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Fokus pada hal yang Anda pengaruhi atau tindakan Anda sendiri. Kemudian akui kesalahan. Usahakan fleksibel dan kreatif saat menyelesaikan masalah. Kemudian kita masuk pada faktor pengaruh efektivitas kepemimpinan. Nah, ini ya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin merupakan anggota yang baik dalam organisasi. Yang kedua, memahami kapasitas masing-masing anggota. Yang ketiga, mahir berinteraksi dengan anggota dan lingkungan kepemimpinannya. Bekerja menciptakan iklim kerja yang penuh toleransi, kreatif, dan inovatif, serta mendapat dukungan kepercayaan dari anggota dan peran aktif mereka dalam memformulasikan berbagai macam hal pekerjaan dan kreativitasnya. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu akan efektif jika pemimpinnya merupakan anggota yang terbaik dari suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Ya, yang dipilih adalah anggota yang terbaik. Kemudian memahami kapasitas setiap anggotanya. Kemudian mahir berinteraksi, ya bisa berinteraksi baik dengan atasan ya maupun dengan bawahannya. Kemudian bekerja menciptakan iklim kerja yang penuh toleransi, kreativitas, dan inovatif ya menjadi menciptakan sistem kerja yang nyaman. Ya sistem kerja di mana karyawannya memiliki kebebasan untuk menyampaikan ide-idenya, menyampaikan kreativitasnya. Ya, kemudian sistem kerja yang saling toleransi, saling menghargai antar individu yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian mendapat dukungan kepercayaan dari anggota dan peran aktif mereka dalam memformulasikan berbagai macam hal pekerjaan dan aktivitasnya. Selanjutnya kita masuk pada pemimpin yang efektif. Nah, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memiliki jiwa pendidik dan pengajar. Nah, jiwa pendidik itu bagaimana? Nah, ini mampu membentuk anggota. Kemudian, independensi atau memiliki relasi jati diri yang mendasar bagi setiap individu. Kemudian, kontinuitas atau mampu memotivasi organisasi untuk mampu bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian berjiwa pengajar, ini membangkitkan kemampuan, mempertajam obsesi tinggi, dan memotivasi organisasi untuk terus berinovasi.
meningkatkan kepercayaan dan loyalitas anggota terhadap organisasi dan kepemimpinan, mengarahkan seluruh kompetensi anggota dalam mencapai tujuan. Nah, ini untuk pemimpin yang efektif ya, jadi harus memiliki jiwa pendidik dan pengajar. Baik, hari ini kita sudah bahas ya mengenai definisi kepemimpinan, kemudian jenis-jenis kepemimpinan, ya, kemudian bagaimana kepemimpinan yang efektif, bagaimana menggunakan gaya kepemimpinan pada situasi-situasi tertentu, ya, kemudian bagaimana tadi menumbuhkan kepercayaan, ya. Nah, itu pembahasan kita pada pagi hari. Baik, terima kasih banyak partisipasinya. Kuliah saya akhiri. Sehat dan sukses selalu untuk Anda semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.